Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bovendigul, Stanley Sengke, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait pendanaan program makanan bergizi gratis. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul memutuskan untuk melakukan penundaan rapat paripurna sebagai bentuk protes terhadap kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti sejumlah aspirasi dan kebijakan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saferia Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 30 Juni 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bovendigul, Stanley Sengke, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait pendanaan program makanan bergizi gratis. Pasalnya, dalam dokumen pelaksanaan anggaran refocusing tahun 2025 tidak ada penganggaran khusus untuk program tersebut. Program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat belum tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hingga saat ini pendanaan untuk program tersebut masih dalam tahapan pembahasan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bovendigul, Stanley, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan yang lebih karena di dalam DPA refocusing anggaran tidak ada penganggaran terkait MBG tersebut. Terkait mungkin dengan MBG itu karena saya tidak bisa memberikan statement yang lebih. Karena selama ini kami juga di dalam DPA, baik DPA refocusing anggaran ini atau efisiensi anggaran ini tidak terdapat penganggaran terkait dengan MBG tersebut. Artinya setelah TAPD Banggar, mungkin bisa cross check juga ke teman-teman Banggar dan teman-teman TAPD, khususnya ketua TAPD, mungkin itu belum masuk di dalam penganggaran di dalam DPA efisiensi tahun 2025 ini. Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk menekan angka stunting dan kurang gizi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses pangan yang tinggi. Pemerintah daerah memastikan akan mempercepat proses koordinasi agar program MBG dapat segera diimplementasikan di Bovendigul. Sementara itu, pihak pusat diharapkan dapat memberikan kepastian anggaran agar program ini tidak hanya menjadi wacana. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Dominikus Christ Wiwaron, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bovendigul, mengungkapkan bahwa pelaksana program makanan bergizi gratis di wilayahnya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Badan Gizi Pusat. Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dengan kelompok rentan. Namun hingga saat ini Kabupaten Bovendigul belum dapat menjalankan program tersebut secara penuh karena masih menunggu kepastian alokasi dan pedoman teknis dari pusat. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menjelaskan terkait MBG di Bovendigul. Sampai saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi dari Badan Gizi Pusat. Setelah sebelumnya Pemda Bovendigul telah melakukan koordinasi dan Badan Gizi Pusat meminta untuk menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun hingga saat ini belum ada kepastian. Wiwaron mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali menghubungi Badan Gizi Pusat. Namun mereka diminta untuk bersabar karena proses verifikasi masih berlangsung untuk seluruh kabupaten kota se-Indonesia yang jumlahnya mencapai 600 wilayah dan berharap sebelum 17 Agustus keputusan final terkait MBG akan dikeluarkan. MBG sampai dengan saat ini
kami masih menunggu informasi dari Badan Gizi Pusat. Nah, kemarin saya ke sana koordinasi, mereka bilang sabar nanti ada informasi yang mereka sampaikan ke kami. Tetapi saya sudah tunggu sampai dengan sekarang, ini informasinya belum ada. Saya kontak kembali, mereka sampaikan sabar, mereka juga masih proses karena ini banyak kabupaten 500 sekian yang proses, sehingga mereka bilang sabar, kita menunggu informasi. Kira-kira keputusan ini kapan Pak dari Badan Gizi? Saya berharap sebelum 17 ini sudah ada. Luaran juga mengungkapkan bahwa terkait anggaran untuk makanan bergizi gratis ini merupakan anggaran dari pusat, yaitu APBN, dan pemerintah daerah hanya mendukung, mensupport apa yang pemerintah pusat proses dalam hal pemenuhan gizi di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap MBG ini cepat terlaksana karena sangat penting bagi masyarakat, karena dengan ada gizi yang baik, SDM di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat sehingga ada penerus pemimpin di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul memutuskan untuk melakukan penundaan rapat paripurna sebagai bentuk protes terhadap kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti sejumlah aspirasi dan kebijakan.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Sukurais Biwaron. Penundaan ini dilakukan setelah DPRK menilai respon pemerintah daerah tidak serius dalam rapat paripurna pembahasan laporan Pansus Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul dan pembahasan Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan Raperda pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Asisten Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron mengatakan, sidang paripurna yang dilaksanakan dengan agenda membahas beberapa perda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, sehingga kehadiran pemerintah dalam hal ini kepala daerah atau sekda yang ditunggu oleh pihak DPRK Bovendigul. Tetapi dengan kehadiran Asisten 3 Bidang Administrasi Umum mengatasnamakan Bupati dan Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul merasa tidak adanya keseriusan pemerintah daerah. Terima kasih atas kesempatan. Hari ini sidang pembahasan tentang beberapa perda yang sudah kita pemerintah usulkan untuk disetujui oleh Dewan, sehingga kehadiran kami pemerintah dalam hal ini kepala daerah atau sekda itu yang ditunggu-tunggu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dengan kehadiran saya mengatasnamakan Bupati dan Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten merasa kurang adanya keseriusan pemerintah daerah, sehingga harus pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau sekda yang hadir, sehingga rapat hari ini diskors. Dominikus menegaskan bahwa materi yang dibahas sangat penting, termasuk pembahasan tentang RSUD dan Badan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, DPRK meminta langsung kehadiran bupati atau sekda, bukan hanya perwakilan. DPRK Bovendigul memutuskan untuk menunda rapat hingga hari Senin dengan harapan pimpinan daerah akan hadir untuk membahas lanjutan Raperda tersebut. Dominikus optimis bahwa pemerintah daerah akan merespon dengan serius setelah skorsing ini. Asisten 3 juga menyatakan bahwa penundaan ini merupakan langkah baik dari DPRK sebagai wakil rakyat untuk mengontrol proses pembangunan oleh pemerintah daerah. Dan ini adalah bentuk kontrol DPRK agar pemerintah lebih serius dalam menindaklanjuti kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Bovendigul telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Bovendigul. Penyaluran anggaran tersebut dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul telah mengalokasikan dana anggaran PSU. Dana tersebut akan digunakan untuk memastikan proses PSU berjalan lancar, transparan, dan demokratis. Dana ini dialokasikan untuk kebutuhan logistik keamanan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi pemilih meningkat. PLT Kepala BPKAD Bovendigul Stanley Sankey menjelaskan bahwa penganggaran tahapan PSU di Kabupaten Bovendigul telah diserahkan melalui Bakes Bangpol. Anggaran telah disalurkan kepada KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim setelah pertemuan dengan Wakil Menteri di Merauke dengan total anggaran 30 miliar. Terkait dengan tahapan PSU atau penganggaran di PSU, kami sudah menyerahkan itu, tetapi itu lewat Kes Bangpol. Dari setelah pertemuan atau kita rapat dengan Ibu Wamen di Merauke, anggaran dari PSU itu pada 1 minggu kemudian sudah ada proses pencairan baik ke KPU, Bawaslu, pihak keamanan, Polres, dan Kodim. Untuk seluruhannya berapa Pak nilainya? 30 miliar, kurang lebih 30 miliar. 30 miliar. Alokasi anggaran ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proses demokrasi serta memperlancar pelaksanaan PSU di Kabupaten Bovendigul. Dan diharapkan masyarakat aktif berpartisipasi dalam PSU guna menentukan masa depan daerah. Pengawasan dari berbagai pihak terkait juga dioptimalkan untuk mencegah pelanggaran. Dengan disalurkannya anggaran PSU ini, diharapkan PSU Pilkada Bovendigul dapat berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin untuk Bovendigul 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul menjadi sorotan. Banyak pegawai dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas, namun tetap menerima TPP secara penuh tanpa pemotongan berdasarkan kehadiran dan kinerja. Pemotongan TPP yang seharusnya diterapkan sebagai bentuk sanksi atas ketidakhadiran atau kinerja buruk tidak berjalan optimal. Padahal TPP sejatinya merupakan insentif yang diberikan berdasarkan pencapaian target kerja, kehadiran, dan disiplin pegawai. Namun pada kenyataannya masih banyak ASN yang bolos atau tidak memenuhi target kerja tapi TPP-nya dibayar penuh. Ini tentu tidak adil bagi ASN yang bekerja keras. Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Nerahua mengatakan bahwa pembayaran TPP seharusnya mengacu pada kehadiran 40% dan kinerja 60%. Namun ia menegaskan bahwa aturan ini tidak berjalan optimal dengan minimnya kehadiran ASN di Bovendigul. TPP dibuat tipu-tipu. ASN harus sadar karena ASN itu makan dari hasil kerja dan keringat sendiri, bukan dari tipu-tipu. Ia mengkritik keras praktik pemberian TPP yang tidak sesuai aturan, di mana banyak pegawai bolos atau tidak memenuhi target kerja, tetapi tetap menerima insentif penuh. Ini tidak adil bagi ASN yang bekerja keras. Seakan-akan pemerintah seperti buang-buang uang pada orang yang tidak berguna. Kita dibayar TPP, yang pertama itu nilai kehadiran kita. Itu 40%, kinerja kita 60%. Nah kalau dengan kehadiran kayak begini, bagi saya
TPP ini dibuat tipu-tipu. Jadi TPP itu singkatan dari tipu-tipu saja. Harusnya kita sadar, kita makan dari hasil kerja kita, bukan hasil tipu-tipu. Ini perlu perhatian serius dari pimpinan OPD. Sehingga disiplin pegawai itu harus ditingkatkan. Kasihan pemerintah buang uang begitu banyak kepada orang-orang yang tidak berguna. Pegawai diangkat tetapi tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat merugikan daerah kalau saya sih. Merugikan daerah. Jeffrey juga menyoroti ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Menurut aturan, ASN yang tidak hadir selama 40 hari berturut-turut dalam setahun tanpa keterangan wajib diberhentikan. Namun faktanya banyak pegawai yang tetap menerima TPP utuh meski sering mangkir. Kalau aturan ditegakkan, banyak ASN di Bovendigul yang harus dipecat. Jeffrey menekankan pentingnya peran pimpinan organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan disiplin pegawai, dan ini menjadi perhatian serius. Pegawai diangkat untuk bertanggung jawab pada tugasnya. Jika tidak, harus ada konsekuensi tegas termasuk pemotongan TPP atau sanksi administratif. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya, Saferia Dunggiok, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.